Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Siang Pak. Siang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Okay. So before we start, I'm gonna ask you to do something. Okay. Could you please check your name and then change your name underscore the school. Okay. So for example, you teach at SMP 1, for example, and then you rename, okay, rename your name Yulia underscore SMP 1. Okay, could you please I give you time, rename your existing name at the moment from in the Zoom. Jadi dirubah namanya Bapak Ibu, nama dan underscore tempat di mana berkarya. Oke. Cepat nih, Bun. Mana yang mana? Riza. Terima kasih. We have 76 participants at the moment. Rina Airin from SDN 03, and then Bahar Rahman from SDN, where is it? And then Dafrita from SMP N1 Fitiung. Yang belum berubah namanya, tolong dirubah, di rename nama underscore your school. Okay. And then we have Desi Jurniati from SMP N1 9. Okay. Yeah. Okay. So, sekarang ada 73 orang, Pak Bobi. Apakah kita akan mulai atau menunggu teman-teman yang belum bergabung? Oh, gimana ya Mas An? Bentar. Oh, Bu Del sudah bergabung? Bu Delvira Bu Hartogi. Delvita, Ini akan megang absennya nih Mas An. Ini masih banyak yang masuk, masih ada beberapa yang masih di dalam on the way ke ruangan Zoom-nya. Oke. Gimana kalau kita tunggu 3 menit lagi Mas An? Oke. Oke. Bapak Ibu, kita tunggu teman-teman yang lainnya 3 menit lagi kurang lebih. Terus kita akan mulai dengan kegiatan sosialisasi. Sedang musim apa di sana Bapak Ibu di Dharmasraya? Jangan bilang musim panas ya. Sedang demam kedatangan Menpora Mas An. Oh, persiapan ya. Wow. Siap. Ampun. Yeyen Kaswina SDN 06 Timpe. Terima kasih. Thank you very much. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang berprofesi menjadi kepala sekolah? Boleh angkat tangan kalau kepala sekolah. Karena undangannya kan tidak hanya buat guru ya, tapi juga dengan kepala sekolah. Terima kasih Bu Refridawati. Oke, sudah turut bergabung. Kurnia, thank you very much. From Pulau Punjung, is that a new... Hai, Mister. Halo. Jadi ini pulau di luar Dharmasraya atau bagaimana kok Pulau Punjung?
Nama kecamatan itu, Pak. Oh, nama kecamatannya. Oke. Saya kira di daerah saya ada pulau gitu. Punjung Island. Punjung Island, exactly. Okay, so we have 87 and 89 at the moment. Okay. Terima kasih Tuti Handayani, Padang Lawe. Okay. Iramaya, oh sama nih Padang Lawe juga. Iramaya Gutri. And then we have Rina Airin from SDN 03 Tiumang. Okay. Oh, we have some from Pulau Punjung actually. Nice, Kota Baru, Padang Lawe. Okay. So what special about Dharmasraya, Bapak Ibu, while waiting? Apa sih yang spesial kalau saya datang ke sana? Apa yang harus saya coba di sana? Jangan bilang nasi Padang ya. Apa? Ada saran nggak Bapak Ibu kalau ke sana saya harus ada yang saya kunjungi kah atau harus ada yang saya coba yang istimewa di sana? We have some, sir, but in my school, the area near my school, we have what we call Godok Abui. What's that? Godo Uh, Abui. Godok Abui is a traditional food from Sembilan Koto, from Panay, actually. Okay. Sembilan Koto. This is something like Godok, you know Godok? I don't know. So Fried smash banana and then they fried that. okay. But Okay. Godok Abui, Yeah. they use some like the sauce, sweet sauce. Ah, okay. Oh, somebody say randang paku. Saya tidak makan that's paku all. kan. That's the Jadi kayak kayak ini nanti saya punya keilmuan bagaimana randang paku. So it's rendang, but using paku is like vegetables, right? Betul nggak? Paku itu pakis. Oke. Yeah. Okay. Gulai Langkitan Asot. Okay, so friends yang besok kalau kesana harus coba semua nih. Okay, we have 95 at the moment. Ya, Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Okay, wajib. Okay, so interesting. So I'm gonna try all of them like. Okay, so before we start, Bapak Ibu, there are some rules that we need to pay attention. Ada beberapa hal yang kita perhatikan. The first thing that we need to do, make sure that everybody mute the microphone. Okay, tolong dilihat, dicek itu mikrofonnya nyala atau tidak. Okay, because we're gonna listen to some people. Dan nanti ada Pak Bobi yang akan menyampaikan beberapa hal gitu ya. Ada teman-teman yang lainnya juga. Jadi tolong dijaga kondusif ruangannya. Jadi mic-nya di mute dulu. Nanti ada beberapa waktu nanti kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Bapak Ibu bisa raise hand, boleh angkat tangan, nanti kami tunjuk untuk menyampaikan secara langsung dan unmute gitu ya. Jadi itu hal yang pertama yang perlu dilakukan. You need to make sure that you mute the microphone, okay? Supaya kita bisa lebih jelas nanti mendengarkan paparan ataupun arahan dari Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas. Okay. And then the second questions, you can ask questions related to the program later on, ya. Kalau ada yang kurang jelas gitu ya. Kan ini kan tiba-tiba nama saya kok ada gitu ya di surat gitu. Nah, itu nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, feel free. Okay, untuk menanyakan secara langsung. Don't worry, the meeting is recorded. So for those who cannot come today or who cannot come for this afternoon, they can just watch the recording later. Okay,
Jadi kita sudah record kegiatannya sehingga nanti kalau ada yang kurang jelas boleh diputar lagi recordingnya. Oke. Mohon izin Pak Bobi, apakah kita bisa mulai? Sekarang posisi sudah 104 peserta. Oke, nggak apa-apa, Mas Aan, kita mulai. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk bisa mengikuti kegiatan awal sosialisasi pengembangan kapasitas guru untuk Dharmasraya. Perkenalkan, nama saya Christian Puguh Sulistyo atau biasa dipanggil Aan. Saat ini saya mewakili Pearson Indonesia sebagai Business Development Manager. Bersama saya juga ada tim trainer yang ada di ruangan ini, yang nanti akan bersama Bapak Ibu semuanya untuk membangun kapasitas kemampuan berbahasa Inggris, gitu ya. Ada juga dari tim mitra kami, Medan Pustaka, yang akan melakukan berbagai hal kegiatan dengan Bapak Ibu semuanya dan juga sebagai partner kami untuk deliver bahan ajar dan segala macam yang akan dipakai di kelas Bapak Ibu. Terima kasih kepada Kepala Dinas Dharmasraya Pak Bobi Periza untuk kehadirannya. Terima kasih juga kepada tim Dinas Pendidikan Dharmasraya atas kepercayaannya sehingga kami bisa berkolaborasi dalam kegiatan yang akan kita lakukan selama kurang lebih 6 bulan, Bapak Ibu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama, sambutan. Nanti dari Bapak Kepala Dinas kita dengarkan arahan dari beliau. Nanti juga akan ada sambutan dari Pearson Indonesia perwakilan dan pemaparan program sosialisasi, program peningkatan kapasitas guru bahasa Inggris akan seperti apa. Oke. Dan pada akhirnya nanti akan dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin memperjelas satu dan lain halnya. Oke. Nah, kita langsung mulai Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pembukaan sambutan sekaligus pembukaan yang akan diwakili oleh Bapak Bobi Periza, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Pak Bobi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan Pearson yang sudah menginisiasi pelaksanaan kegiatan kita. Mari setelah ini mungkin nanti kita akan bercerita saja Bapak dan Ibu ya, karena ini langkah awal. Mungkin sebagian dari kawan-kawan ada yang sudah kami ikut sertakan dalam penyusunan ini, tapi mungkin ada sebagian yang masih awam dan malah bertanya-tanya, dapat undangan apa ini? Kenapa tiba-tiba saya dimasukkan ke sini? Kenapa harus diundang? Kenapa harus ikut ini? Baik, nanti mungkin secara perlahan coba akan kita coba uraikan. Baik, yang kami hormati Mas Aan dari Pearson. Siapa aja Mas kawan-kawan dari Pearson yang hadir? Ada Setio, Project Manager Setio. kami. Oke, ada para trainer. Para trainer hadir semua ya? Iya, Baik. ada Bu Oke, ada Bu Grace, ada Bu Dian, gitu ya. Ada beberapa yang dari. Oke, saya titip saja kata penghormatan dari Mas Aan untuk semua trainer. Mohon maaf, belum bisa kenal, belum bisa ketemu satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal yang baik bagi kita dalam kerjasama untuk kedepannya. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Nanti kami akan coba cek berapa yang kehadiran dari kepala sekolah dan berapa yang dari guru bahasa Inggris. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris, baik di SD, SMP, maupun negeri maupun swasta, yang pada kesempatan ini dapat semacam keistimewaan kami undang untuk kami libatkan dalam kerjasama kita untuk pengembangan kapasitas guru bahasa Inggris bekerjasama dengan lembaga Pearson di Kabupaten Dharmasraya.
Yang pertama tentu puji dan syukur sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan. Akhirnya ya Mas ya, langkah awal untuk Masaan, langkah awal bisa kita mulai juga setelah sekian lama berkelebat dalam perdebatan apalah. MOU pun sampai saat ini belum ya. Siap. Tadi baru sedang menunggu review dari inspektur Mas, dari inspektorat. Mudah-mudahan hari ini clear sehingga segera bisa kita ajukan ke Ibu Bupati. Tapi ya mudah-mudahan jalan terjal ini bisa menjadi kekuatan bagi kita sehingga nanti akan lebih semakin tangguh dan juga mungkin semakin memperkuat solidaritas kita sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa memudahkan dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menjalaninya. Salam Amin. salam juga lupa sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, izin. Ini mungkin kalau cara apanya saya nggak bisa cek ombak ya. Tapi mungkin kepada Bapak dan Ibu kalau mau dicek nanti minta tolong kepada kawan-kawan bidang PTK ya. Pak Zul dengan Bu Del hadir udah masuk belum ya? Halo, ini bisa nggak konsultasi? Halo. Suara Iya. Waduh, ada yang di kebun ini. Saking semangatnya Bapak. Iya, Saking semangatnya. betul Mas Aan. Baik, saya belum melihat kawan-kawan dari bidang PTK hadir pada kesempatan ini. Padahal sebenarnya ini sangat penting ini karena akan sangat terkait karena perjalanan kita, mohon izin Bapak dan Ibu semua akan panjang ini karena kita 6 bulan ke depan Bapak dan Ibu kami yakinkan akan akrab dengan mukanya Mas Aan dan kawan-kawan trainer ini. Jadi butuh apa? Coba sebentar Mas Aan, saya cek lagi bidang PTK. Dari tadi katanya susah sinyal. Atas nama siapa Bapak? Bisa juga Bu bisa. Delvita atau Pak Zulfami? Delvita, ada Bu Delvita. Ini Del, sudah masuk belum? Ini agak susah nih Mas, kalau misalnya belum gabung, gimana kami bisa mau ngontrol? Kalau dari bilang PTK aja belum gabung. Iya, iya. Bu Mice hadir? Bu Mice belum ada. Bukan, Bu Mice masih di inspektorat ini. Iya, dia mengawal MOU. Baik, katanya terpental Mas Aan, kata Bu Delnya. Coba saya udah suruh untuk masukkan kembali, minta tolong ya. Oke. Siap. Baik. Bapak dan Ibu yang Kepsek dan guru bahasa Inggris yang kami hormati, sebenarnya ini menjadi suatu kehormatan bagi Bapak Ibu semua, termasuk kami dari Dinas Pendidikan, bahwa untuk dunia pendidikan itu punya atensi khusus di mata pimpinan kita Ibu Bupati Anissa Suci Ramadhani. Beliau berulang-ulang mewanti-wanti kepada kami bahwa semua yang saya lakukan kalau tidak dimulai dari pendidikan itu akan sia-sia, ya kan? Jadi beliau sudah banyak konsep dalam kepalanya, Damasraya 5 tahun ke depan ini mau diapakan, tapi beliau selalu menyatakan bahwa itu langkah awalnya. Step pertama saya adalah dari pendidikan. Nah, dari pendidikannya ternyata yang lebih beruntung adalah Bapak Ibu guru bahasa Inggris nih. Ini malah yang menjadi apanya yang pertama. Karena mungkin sama-sama kita ketahui, kemarin action yang mungkin sudah kita cepat jadi FYP itu juga, bahwa beliau sudah melaunching kampung Inggris, kami sudah punya kampung Inggris Mas Aan. Nah, sekarang naik ke step berikutnya, yaitu untuk tetap bahasa Inggris ternyata yang bisa menjadi apa dari beliau. Kita sama-sama mengetahui sosok Ibu Anissa Suci Ramadhani ini kan memang yang menjadi semacam istilah kami orang Minang, bungo galehnya Mas Aan. Semacam apanya kan memang track record beliau dan background pendidikannya yang berasal dari Amerika. Jadi tentu untuk bisa mencapai ke level itu tentu yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita. Karena beliau juga bermimpi ya untuk bisa mengkaderkan anak-anak Damasraya agar ke depan juga bisa mencapai pendidikan seperti halnya beliau. Jadi bahasa Inggris menjadi sangat hal yang vital. Makanya waktu pertama kami dipanggil waktu sebagai dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan, beliau menanyakan bagaimana tentang kemampuan guru bahasa Inggris kita di Damasraya. Apa adanya kami sampaikan dengan data kita yang ada. Tapi alhamdulillah beliau memberikan semacam atensi yang khusus. Nah, ini sekarang muncul.
person sebagai lembaga yang kami tidak ragukan lagi kredibilitasnya, tidak hanya mungkin malah mungkin lebih terkenal di luar negeri daripada di Indonesia. Makanya kita yakin dengan kredibilitas person ini sekarang hadir untuk Bapak Ibu semua. Nah, mau ngapain kita 6 bulan ke depan? Nanti mungkin Mas Aan yang akan menjelaskan. Ya. Bagaimana step by step-nya, bagaimana goal-nya, bagaimana apa yang diinginkan oleh pimpinan dan Ibu Bupati kita. Nah, nanti mungkin dari kawan-kawan person yang akan menjelaskannya secara gamblang. Nah, yang dari kami, Dinas Pendidikan, sekarang berharap dan meminta dengan segala hormat kepada seluruh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, maupun Bapak dan Ibu Guru Bahasa Inggris yang ada di sekolah, baik di SMP, baik di SD, baik yang negeri, baik maupun yang swasta, tolong diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini tidak singkat, kita akan bersama-sama selama 6 bulan ke depan. Mungkin ada nih sekarang yang mulai shock. Masya Allah, 6 bulan ke depan Pak Kadis, kok anakmu ketek baru, ambo sedang hamil atau segala macam. Ayo, sama-sama kita. Nanti berikan kami informasi sedetil-detilnya tentang kondisi Bapak dan Ibu semua. Kita berharap kita bisa benar-benar kalau misalnya memang tidak memungkinkan, kita tidak akan paksa ya. Sekali lagi, kalau benar-benar tidak memungkinkan, kami tidak akan paksa. Tapi kalau misalnya kawan-kawan tidak ada halangan, kawan-kawan tidak ada kendala, tapi enggan untuk mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh dinas maupun dari pimpinan kita Ibu Bupati, kami tidak segan-segan ya, dalam artian bukan kita tidak sekarang sudah tidak zaman lagi untuk ancam-mengancam, tidak. Kita juga kalau cara panjang andragogi sebagai orang yang dewasa, tapi kami tetap berharap semua kita berkomitmen. Semua kita harus memiliki keinginan untuk bisa lebih baik lagi. Ibarat kata, dulu kalau misalnya dikatakan bahwa guru itu hanya bisa mengajar, sekarang salah. Guru itu harus bisa mengajar, tetapi juga harus selalu bisa belajar. Nah, ini sekarang pelajaran penting yang diberikan oleh kawan-kawan person. Kami berharap kawan-kawan semua, ayo, guru-guru bahasa Inggris, nanti dengarkan, silakan. Nanti disiapkan mentalnya, disiapkan fisiknya, disiapkan sarananya. Ke depan, 6 bulan ke depan, guru-guru bahasa Inggris akan menjadi atensi khusus bagi pimpinan daerah kita, Ibu Bupati. Kami tadi waktu upacara HUT Bayangkara, melaporkan kepada beliau, Ibu Bupati, kegiatan yang kita lakukan ini, sebenarnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir pada kesempatan ini. Tapi kebetulan ada kunjungan tamu Mas Aan dari Dinas Pertambangan Provinsi, terkait dengan tambang rakyat yang mungkin sekarang sedang diinisiasi juga oleh beliau, sehingga beliau belum bisa bergabung dengan kita. Cuma beliau wanti-wanti agar seluruh guru-guru bahasa Inggris serius untuk mengikuti ini, karena tidak akan ada perubahan kalau misalnya tidak tanpa ada pengorbanan. Nah, perjuangan kita akan kita mulai dari saat ini. Silakan nanti disimak dengan sebaik-baiknya, sosialisasi dengan person, silakan nanti diikuti, dan nanti juga tolong agar atensi-atensi tertentu agar bisa menjadi perhatian. Agar ke depan kawan-kawan bukan menganggap ini menjadi suatu hal yang sepele lagi, tapi bukan sekedar hanya kewajiban, tapi ini adalah semacam kesempatan bagi kita untuk bisa lebih baik lagi. Tidak hanya untuk Bapak Ibu secara pribadi, tetapi untuk sekolah kita, tetapi untuk Darmasraya kita. Sekedar gambaran, anggaran yang kami gelontorkan untuk kegiatan kita ini tidak sedikit Bapak Ibu, hampir 0,5 miliar, jadi boleh dibilang ini bukan angka yang sedikit. Kami berharap kita tidak ada main-main lagi dengan program ini. Semua kita serius, mudah-mudahan benar-benar kita semua bisa menghasilkan hasil dan juga mungkin penambahan kompetensi maupun kemampuan dari Bapak Ibu bahasa Inggris semua seperti yang diharapkan oleh Ibu Bupati, sehingga nanti bisa menular kepada seluruh anak-anak kita. Kami yakinkan program yang dari Ibu Bupati tidak hanya ini saja. Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah bahwa akan ada yang namanya perubahan revolusioner dalam tahun ajaran baru yang akan kita mulai tanggal 14 Juli nanti. Mohon kerjasama dari kita semua. Secara garis besar, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu jangan ada nanti perasaan semacam onde, kok namu awak masuk loh di Pak Kadis, kok awak sedang apa segala macam. Jangan, karena sekali lagi tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Tidak ada keberhasilan tanpa adanya keringat dan air mata. Itu pasti kami yakinkan. Mohon kerjasama dari kita semua. Cuma sekarang bagaimana kita untuk bisa menikmatinya, bisa have fun untuk menikmati proses yang panjang ini. Kami tentu berharap dari kawan-kawan person juga bisa membangun ekosistem yang sebaik-baiknya untuk kita semua. Nanti juga kalau misalnya dari kawan-kawan bahasa Inggris kan juga ada KKG ya.
kelompok kerja guru. Kami juga berharap bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan intens, baik dengan kawan-kawan bidang PTK maupun dengan saya, bagaimana agar suasana dan ekosistem yang saat ini kita mulai ini bisa benar-benar terbangun positif, sehingga nanti ke depannya tujuan niat mulia yang diberikan oleh pimpinan kita ini benar-benar bisa terwujud. Itu harapan kami. Jadi sekali lagi, ayo kita semua nanti dengarkan dulu dari penjelasan dari kawan-kawan person. Kalau misalnya ada semacam tanggapan, kalau misalnya ada saran, kalau misalnya ada semacam hal-hal yang mungkin perlu diketahui dan bisa menjadi semacam perubahan alur yang mungkin nanti akan memungkinkan, ya tidak ada salahnya untuk disampaikan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Besar harapan kita, ibarat kata Neil Armstrong, satu langkah di bulan itu ternyata menjadi beribu beribu perubahan yang terjadi di bumi. Kita juga berharap seperti itu. Ini langkah awal bagi Bapak Ibu semua. Kami berharap ini bisa menjadi langkah awal perubahan untuk seluruh dunia pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Satu pesan untuk kawan-kawan di bidang PTK. Sudah masuk belum? Bu Del, Pak Zulfami? Udah Pak, Udah hadir. ya, minta tolong nanti dikontrol. Sekali lagi, kita tidak ingin dalam artiannya bertindak yang represif, tidak kita inginkan, tapi Ambo berharap kita semua ini bisa dikontrol agar ke depan tujuan dan sekali lagi niat mulia ini benar-benar bisa terwujud. Kadang dalam artian waktu sekedar gambaran ya, informasi lagi untuk kita semua ini, di saat semua OPD, semua mungkin lini efisiensi, untuk Bapak Ibu ketahui saja bahwa untuk Dinas Pendidikan malah mendapat tambahan anggaran yang tidak sedikit. Kita dapat tambahan anggaran yang Ambo sampaikan saja 5 miliar lebih. 5 miliar lebih, apa yang ditanyakan oleh Ibu Bupati kepada saya, Pak Kadis, ini kan banyak saya kasih ini. Kira-kira apa problem terbesar yang jadi masalah Pak Kadis untuk bisa menuntaskan semua yang ingin saya targetkan? Jawaban saya satu Bapak dan Ibu, itu mungkin Bu Del menjadi saksi. Rasa malas Bu. Itu saja jawaban saya. Karena boleh dibilang ini sudah suatu dukungan yang sangat luar biasa diberikan oleh pimpinan. Kalau ini tidak berhasil dengan sukses, saya yakin bahwa rasa malaslah yang akan menjadi pengganjal kita semua. Makanya sekarang mohon kerjasama dari kita semua, Bapak dan Ibu, agar bisa mengenyahkan ini. Yakinlah bahwa semua konsep yang sudah diciptakan maupun dipersiapkan oleh pimpinan daerah ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Tapi sekali lagi kami yakinkan, terbaik itu belum tentu nyaman ya. Terbaik itu belum tentu bisa kita terima dengan tapi sekali lagi yakinkan bahwa ini adalah suatu pengorbanan kita untuk bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Terus saya mungkin terima kasih banyak Mas Aan atas kesempatan yang diberikan. Karena ini baru tahap sosialisasi, kita mungkin belum ada kami hanya berharap Bapak dan Ibu semua proaktif untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian kami kurang pada tempatnya, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Lah dulu yang tersirok darahnya Apollo dibuat Pak Kadis kolai. Mohon kiranya dimaafkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi hati dan sekali lagi tidak ada rasa yang membuat Bapak dan Ibu tertekan maupun Bapak dan Ibu menjadi hal yang mengganjal di hati. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi atas sambutan dan arahan yang diberikan kepada kita semuanya. Satu kata yang saya pegang adalah tadi, Bapak Ibu, pengorbanan untuk berubah itu harus perlu pengorbanan, gitu ya, yang disampaikan Pak Bobi tadi. Tanpa pengorbanan tidak akan ada artinya, gitu ya. Perubahan apapun itu yang baik pasti memerlukan pengorbanan. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengapresiasi dulu apa yang sudah dilakukan, diinisiasi oleh teman-teman di Dinas Pendidikan, oleh Ibu Bupati gitu ya, oleh Pak Bobi dan teman-temannya. Bapak Ibu boleh berikan jempol atau tanda hati kepada teman-teman di Dinas Pendidikan yang sudah memperjuangkan hal ini. Boleh diberikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Ya, Bapak Ibu. Saya akan mulai untuk memaparkan program apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan dan jalani sampai 6 bulan ke depan. Kok lama sekali programnya 6 bulan gitu ya? Kenapa tidak cuman 1 minggu saja kayak IHT 1 hari selesai gitu ya?
Tapi kenapa harus 6 bulan gitu? Oke. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita niatkan segala sesuatu yang kita jalankan, segala sesuatu yang akan kita lakukan ke depannya, itu semata-mata untuk peserta didik kita. Untuk anak-anak di Dharmasraya yang ke depannya mereka semua akan menjadi aktor, harapannya bukan hanya sebagai doer atau pelaksana. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pengen anak-anak Dharmasraya semakin hebat, semakin maju. Setuju nggak? Kalau setuju, boleh ketikkan di chat box-nya. Setuju, oke, dan segala macamnya. Boleh, silakan. Apakah Bapak Ibu setuju anak-anak di Dharmasraya harus punya kesempatan lebih baik dan lebih besar? Terima kasih Bapak Ibu. Wah, Wahyu langsung setuju. Pakai banget kalau kata Larsi. Oke, so yes. Oke. Jadi kita semua sudah punya mindset yang sama. Oke. Dari Ibu Bupati yang sudah memberikan lampu hijau tentang programnya, dari Pak Bobi dan teman-teman di Dinas Pendidikan gitu yang sudah memikirkan langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke. Dari tim Pearson dan juga dari Bapak Ibu kepala sekolah dan guru. Kita semua punya visi yang sama, kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Oke. Nah, konteks dari kegiatan ini adalah bahasa Inggris. In your opinion, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, seberapa penting bahasa Inggris itu bagi masa depan Dharmasraya dan masa depan anak-anak kita? 5 kalau sangat penting, 1 kalau tidak penting. Silakan ketikkan berapa angka yang Bapak Ibu pikirkan. 5 sangat penting, 1 tidak penting. Bahasa Inggris itu seberapa pentingnya sih? Nah, exactly. Oh, ini saksi ya, Pak Bobi dan teman-teman semuanya di Dinas Pendidikan, semua mengatakan setuju anak-anak di Dharmasraya itu perlu mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Semuanya, tidak ada yang mengatakan tidak penting atau bahkan saya penting nggak penting sih gitu. Nggak semuanya bilang 5 penting semuanya. Oke. Jadi anak-anak kesempatan bahasa Inggris penting. Ya sudah, klop nih. Gitu ya. Bapak Ibu ada di ruangan ini karena Bapak Ibu dipilih, dipercaya mendapatkan beasiswa dari Ibu Bupati untuk meningkatkan kapasitas sebagai pengajar bahasa Inggris. Ya. Saya akan share screen Bapak Ibu sebentar. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Apakah Pak. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata Pearson? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Kalau belum juga alhamdulillah. Sekarang jadinya tahu, sekarang jadinya kenal. Oke. Nah, di tahun 2024 Pearson dipercaya Kemdikbud untuk memetakan kemampuan guru bahasa Inggris di seluruh Indonesia dan juga melatih mereka. Kebetulan di Dharmasraya ada kurang lebih 11 orang yang mengikuti program tersebut. Ya. Nah, program dari Kemdikbud ini yang akan dilakukan secara mandiri oleh Kabupaten Dharmasraya. Oke. Dan Dharmasraya, Pak Bobi, satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berani berinvestasi kepada guru-gurunya untuk melakukan PKGBI mandiri dan lanjutan. Belum ada kabupaten di Indonesia saat ini yang melakukan langkah terobosan yang berani seperti Dharmasraya. Tepuk tangan dulu dong buat Dharmasraya. Luar biasa. Oke, jadi Bapak Ibu harus bangga nih, harus bangga karena tadi kepala dinasnya, bupatinya dia punya visi gitu yang bagus gitu ya. Oke.
Nah, sebelum saya memperkenalkan Pearson dan programnya, Mas Wahyu, boleh dong cerita, ini ada salah satu bukti sejarah, bukti hidup gitu ya, yang sudah pernah melaksanakan kegiatan PKGB 2024. Mas Wahyu, boleh share ke teman-teman yang ada di sini, apa sih yang didapatkan dari kegiatan tersebut, manfaatnya yang didapatkan seperti apa, dan kenapa sih ini penting bagi teman-teman yang ada di rumah saya? Silakan Mas Wahyu, saya berikan waktu. Terima kasih Mas Aan, thank you very much. Ya, silakan Mas Wahyu. Menghilang Mas Wahyunya. Juga pada tahun 2024 kemarin, yaitu PKGBI, pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, mungkin dimulai dari perasaan pertama saya, hampir sama dengan yang Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal program seperti ini yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi 6 bulan, begitu luar biasa jangka waktunya. Namun percayalah Bapak Ibu, yang berat itu cuma minggu 1. Jadi setelah itu malah pertemuannya itu ditunggu-tunggu oleh kami peserta PKGBI atau pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris pada saat itu. Karena yang pertama itu menutupi apa yang kurang dari kita sebagai guru bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, kita mengajar siswa yang berada di Kabupaten Dharmasraya dan mungkin tidak akan semua siswa kita yang berminat atau punya passion atau punya minat yang tinggi di bidang bahasa Inggris. Jadi salah satu kekurangan kita adalah kita kekurangan, bukan tidak ada sebenarnya, kekurangan tempat berlatih gitu. Kekurangan fasilitas untuk membiasakan diri kita speak in English gitu. Sehingga ketika kita mengikuti program PKGBI, kita difasilitasi oleh Pearson berupa ada yang mandiri begitu, membiasakan kita kembali dengan assessment atau materi-materi bahasa Inggris, kemudian juga difasilitasi berupa kelas virtual atau tatap muka virtual, di mana di kelas itu kita latihan lagi tanpa beban untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Yang saya bisa jamin Bapak Ibu, pada saat itu tutor atau mentor atau apapun lah, whatever the istilah is, tidak menekan kita untuk berbicara bahasa Inggris dalam artian kita tidak terbebani, malah kita sendiri yang ingin mencoba karena metode yang digunakan. Kenapa program ini penting bagi kita guru bahasa Inggris menurut saya? Yang pertama, kalau kita tidak mengikuti program ini, tidak ada program sejenis ini yang kita alami, ini lebih ke pendapat objektif saya sebagai subjektif saya sebagai pribadi Bapak Ibu. Kita ngajar anak-anak SMP, lama-kelamaan jika kita tidak belajar dengan giat, kemampuan bahasa Inggris kita akan sama dengan anak SMP gitu Bapak Ibu. Karena kita terbiasa menggunakan kata-kata atau kosa-kosa kata yang secukupnya untuk anak-anak SMP yang mengajar di kelas, yang mana mungkin mereka meminta bahkan sampai 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa Inggris. Dengan program ini, kita dibantu, kita difasilitasi bagaimana kemampuan skill bahasa Inggris kita, speaking skill, writing, listening, and reading itu dapat kembali ke level yang semestinya gitu. Kalau mengacu kepada standar dari kurikulum, itu guru bahasa Inggris SMP itu paling tidaknya ada di B2 gitu atau di B2 karena siswanya saja dituntut untuk sampai ke B1. Jadi itulah Bapak Ibu mungkin sharing singkat dari saya. Terima kasih Mas Aan atas kesempatannya. Mohon maaf apabila mungkin kurang jelas karena mendadak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu sudah berbagi. Oke, iya Bapak Ibu. Tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nanti boleh Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu sebelum nanti setelah ada informasi kita akan melakukan tanya jawab gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi bagi yang belum kenal Pearson gitu ya, siapa sih Pearson gitu? Oke.
Bagi kami, kita punya filosofis bahwa belajar adalah kekuatan paling kuat untuk perubahan di dunia. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau ingin kita merubah Dharmasraya, kita mau merubah kehidupan di Dharmasraya, satu senjata atau satu hal yang kita harus lakukan itu adalah belajar. Nah, siapa yang belajar? Yang belajar itu tidak cukup siswa. Tetapi pengajarnya, gurunya juga harus tetap dan harus terus belajar. Oke, jadi belajar ini udah fitrahnya kita sebagai manusia harusnya. Oke. Kami juga mempunyai filosofis bahwa belajar tidak pernah lebih mendesak atau relevan. Oke, kenapa? Perubahan itu selalu ada. Oke, jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak akan siap dengan semua perubahan yang terjadi di dunia. Dulu tidak ada AI, sekarang tiba-tiba ada AI gitu. Kalau kita tidak mempelajarinya, ya sudah, kita akan tergerus. Jadi belajar itu sesuatu yang sangat mendesak, yang selalu mendesak dan selalu relevan. Dan belajar dapat mengubah kehidupan. Dan semua orang harus memiliki kesempatan itu. Oke, kita bicara, kemarin saya cek jumlah calon peserta di Dharma saya adalah 100 guru. Dan jumlah murid yang akan terimbas, terlayani dari program ini kurang lebih 6.500 murid. Semua individu, 6.500 murid yang akan mengalami hal ini, mereka semua berhak mendapatkan kesempatan untuk merubah hidupnya. Oke. Nah, ini hal yang kita harus samakan persepsinya. Oke. Jadi bagaimana kami memberikan hasil pembelajaran? Oke. Pearson adalah perusahaan pembelajaran seumur hidup di dunia. Kita tidak pernah berhenti. Terus belajar supaya kita mampu melayani guru-guru di dunia, tidak hanya di Indonesia. Oke. Kita fokus kepada pembelajaran dan penilaian. Kenapa? Kita butuh feedback. Kita butuh umpan balik. Apa yang kita lakukan itu ketika berbahasa Inggris tadi, standarnya itu udah masuk nggak sih? Ya. Nah, ukuran yang kita lakukan, yang kita berikan, itu international standard. Kita tidak lagi menggunakan Pulau Punjung tadi ya, standard, atau kita menggunakan Dharmasaya standard, atau Padang standard, Sumatera Barat standard, Jawa standard, no. Kita menggunakan international standard. Semua guru yang akan dilatih dalam program ini, semua murid yang akan terimbas dalam program ini, mereka kita masukkan ke dalam international standard. Karena apa? Karena memang secara dokumen pemerintah, pertama, memang pembelajaran bahasa Inggris sudah harus berlandaskan kepada standar internasional. Yang kedua, perangnya anak-anak ke depan itu adalah sifatnya global, tidak lagi lokal. Oke. Yang kami bawa adalah pengalaman 250 tahun semenjak Pearson berdiri. Bayangkan, bahkan lebih tua dari kemerdekaan Indonesia, usianya bangsa kita. Oke, jadi yang kami hadirkan ini tidak hanya produk, tidak hanya program, tetapi juga pengalaman yang kita sudah dapatkan dari ratusan tahun tersebut. Dan kami mempunyai jejak global di 200 negara di Indonesia, di dunia, termasuk Indonesia. Oke, pada saat ini kami melayani 20.000 karyawan dan 160 juta pelajar. Oke. Nah, pada tahun 2024 ini yang tadi Mas Wahyu ceritakan. Pemerintah menugaskan kita untuk memetakan kemampuan guru bahasa Inggris di Indonesia seperti apa sih? Dan kemarin kita memetakan 15.000 guru Bapak Ibu di Indonesia. Oke. Standar yang ingin dicapai oleh pemerintah, guru bahasa Inggris di Indonesia itu minimum SD itu levelnya B1. Jadi ada level A1 paling rendah,
A2, B1, B2 paling tinggi C2. Oke, guru SD minimum B1, guru SMP ke atas minimum B2. Apakah Bapak Ibu tahu sekarang posisinya Bapak Ibu secara international standard kemampuan bahasa Inggrisnya di level apa? Udah tahu belum? Tidak. Belum. Belum tahu, bukan tidak tahu, belum tahu. Belum. Karena dalam kegiatan ini kita akan mulai memasukkan Bapak Ibu ke dalam ekosistem internasional tadi. Kita pengen cek. Tetapi jangan takut. Oke. Ini bukan masalah siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Bukan. Oke. Apapun kondisinya, oke, misalkan ternyata bahasa Inggris saya masih di A1, nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah takut. Lebih baik malu nanti ketika di depan kelas tidak bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Oke. Di program ini nggak boleh malu, nggak boleh malu-malu bicara, nggak boleh malu-malu nanya, nggak boleh malu-malu melatih speakingnya dalam bahasa Inggris, nggak boleh. Salah, nggak apa-apa. Nanti belajar dibenerin. Tetapi kalau sudah, aduh takut nanti diketawain, nggak ada yang ngetawain. Orang salah semua kok. Kenapa saya bisa bilang salah semua? Dari 15.000 guru di Indonesia, berapa persen Bapak Ibu yang dianggap cakap berbahasa Inggris menurut Bapak Ibu? Boleh diketikkan di chatbox-nya. Berapa persen kira-kira jumlah guru di Indonesia yang dinilai cakap berbahasa Inggris? Yang C1 gitu ya, C1 gitu. Boleh diketikkan. Kira-kira berapa persen Bapak Ibu? Dari 15.000 kira-kira berapa persen? Tebak aja. 70%. Wah, Bu Davita sangat optimistik. Nggak apa-apa. 70. Ada yang lain? 70%? 50, 40 semakin turun. Saya bilang sangat optimistik langsung diturunin. 50, 40 gitu ya, 60. Oke, Bapak Ibu, dari data yang kita lakukan secara pengetesan international standard, dari 15.000 guru yang kita tes seluruh Indonesia, yang terhitung cakap itu adalah 32. 32%? Bukan, 32 orang. Oke, 32 orang. 80%, lebih dari 80%, kemampuan bahasa Inggrisnya belum mencukupi standar pemerintah. Ini fakta. Oke. Nah, kemarin teman-teman yang sudah ikutan dites tuh di awal, di level apa? Oke. Bukan untuk tinggi-tinggian. Oh, saya levelnya C1, kamu cuma A1. Nggak ada. Yang kita ingin lihat bukan hasil akhirnya, tapi yang kita lihat adalah proses Bapak Ibu belajar. Oke, memantaskan diri kita untuk membantu anak-anak kita menjadi lebih baik. Oke, jadi jangan berkecil hati, jangan takut kalau ternyata levelnya masih rendah. Beruntunglah Bapak Ibu karena tadi Ibu Bupati dan Bapak Kepala Dinas, ya sudah rendah nggak apa-apa, bantu ditingkatkan. Ini adalah upaya strategis kolaborasi antara Kabupaten Dharmasraya, Pearson dan MBM untuk membantu Bapak Ibu lebih mempunyai kapasitas untuk nanti mengajar di kelas. Oke, dan tadi saya sampaikan beruntung. Kenapa? Satu-satunya kabupaten di Indonesia yang melakukan ini saat ini Dharmasraya. Oke. Nah, kita akan tadi melakukan berbagai macam kegiatan.
Nah, ini adalah track record yang kita lakukan di Panama, kita juga membantu mereka. Mato Grosso ini ada di Brazil, ini juga kita bantu pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita punya pengalaman tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai macam. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada program bahasa Inggris Citizen, gitu ya. Program bahasa Inggris berstandar internasional. Oke. Kembali, beruntung Bapak Ibu, karena apa? Tidak semua sekolah, tidak hanya di daerah saya, di seluruh Indonesia yang punya kesempatan untuk mengikuti program ini. Oke, jadi tolong dimaksimalkan kesempatan yang luar biasa ini. Oke, Mas Wahyu dan teman-teman, itu kemarin saya larang. 100 orang ini harusnya orang baru. Tapi dia ngotot tuh, pengen lagi belajar. Which is good. Ya, dan akhirnya dimasukkan lagi gitu. Oke, karena tadi ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai guru bahasa Inggris untuk tadi menyiapkan diri kita. Oke, jadi programnya ada apa sih Bapak Ibu? Landasannya nanti adalah Global Scale of English. GSE itu adalah standar internasional. Nanti Bapak Ibu akan dicek bahasa Inggrisnya itu levelnya ada di level apa. Gitu ya, secara standar internasional. Nanti ketika praktek mengajar pun, bahan ajar yang kami siapkan untuk Bapak Ibu, dan itu sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan juga, gitu ya, itu semuanya standar internasional. Oke, jadi tidak ada alasan, waduh nanti ngajarnya bagaimana? Enggak, kita udah siapin semuanya. Bapak Ibu tugasnya itu belajar, baca, praktek di lapangan selama 6 bulan. Udah, gitu. Oke? Nah, oke. Yang pertama Bapak Ibu akan lakukan adalah pelatihan pedagogi guru aplikatif. Apa sih pelatihan pedagogi itu? Nanti Bapak Ibu akan dilatih, di-training bagaimana cara mengajar secara international standard. Nah, makanya ada pelatihan teaching with GSE, ada pelatihan cara mengajar di kelas nanti bagaimana gitu ya. Nanti ada pendampingan guru, pendampingannya selama 6 bulan. Kenapa? Karena tadi kita ingin memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu benar-benar dilakukan sesuai dengan standar yang mau kita implementasikan. Kalau pelatihan cuma 1-2 hari, sudah habis pelatihan lupa. Betul nggak? IHT 1 hari 2 hari. Mau ngomongin deep learning, mau ngomongin apapun itu gitu ya. Setelah IHT, apakah kita yakin dilakukan di kelas? Belum tentu. Oke, makanya kita lakukan pendampingan dan penguatan. Karena tadi belajarnya itu nggak cuma sekali 2 kali. Oke, nah ini adalah daftar pelatihan yang Bapak Ibu nanti akan lakukan. Dan ini ada sertifikat dari Pearson-nya. Oke, dari teaching with GSE, planning with GSE, assessing gitu ya, adoption training, lesson planning reflection, sampai classroom management. Ini untuk taraf awal. Oke, jadi kalau tahun depan nanti Bapak Ibu ikut lagi, ya beda lagi nih. Oke, tapi kita berikan yang awal dulu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengimplementasi di kelas, Bapak Ibu akan kami berikan bantuan alat ajar yang nanti bisa dipakai di dalam kelas supaya memastikan pembelajarannya itu mengikuti alur yang standar. Dan bahan ajar tadi sudah mengacu atau terkorelasi dengan kurikulum nasional. Sudah terkorelasi dengan pembelajaran mendalam yang sekarang lagi hot tadi. Dan kami siapkan portal guru yang Bapak Ibu bisa pakai
nanti ketika mengajar di kelas. Oke, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hal itu semua. Oke, nah ini bahan ajarnya disesuaikan dengan level yang Bapak Ibu punyai. Nanti kalau SD, bahan ajarnya buat murid-murid itu Super Kids. Kalau SMP, Wider World. Dan Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan, dan Ibu Bupati sudah berbaik hati menyiapkan ini untuk untuk murid-murid Bapak Ibu. Minimum sejumlah 1 murid di kelas. Sejumlah murid di kelas, bukan 1 murid di kelas, sejumlah murid di kelas. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing lagi. Ini ngajarnya pakai apa? Sudah disiapkan semuanya. Oke. Nah, selain pedagogi aplikatif, Bapak Ibu juga ada peningkatan bahasa. Gitu ya. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Nanti Bapak Ibu akan dipetakan. Kemampuan bahasa Inggris saya sekarang ada di mana ya? Gitu ya. Terus setelah itu kita akan berikan pelatihan dan pada akhirnya nanti kita akan melakukan pengukuran. Nah, ini adalah timeline-nya Bapak Ibu. Dari pendaftaran, sosialisasi GSI online, itu dari bulan Juli semuanya, ada pelatihan, penerapan di kelas, gitu ya, pelatihan kedua dan ketiga, dan seterusnya. Oke, dan ini adalah timeline untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengikuti 2 program nih. Oke. Nah, tapi dua-duanya bertujuan yang sama. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita di kelas. Oke. Saya stop sampai sini dulu supaya informasinya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak. Oke. Silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya, boleh raise hand, ya. Nanti boleh menyampaikan secara langsung, oke. Atau Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat box-nya. Silakan, kalau ada pertanyaan. Jadi ada 2 pelatihan, pedagogi, cara mengajar nanti gitu ya, disiapkan Bapak Ibunya. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti ketika di dalam kelas kan mengajar memakai bahan standar internasional. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas berbahasanya sesuai dengan levelnya Bapak Ibu. Tidak mungkin misalkan levelnya Bapak Ibu A1 digabungin dengan B2, nggak mungkin. Ya sudah, nanti levelnya akan sama. Supaya apa? Supaya tadi homogen. Supaya nanti derap langkahnya itu tidak ada yang mendahului gitu. Karena sama-sama di level yang serupa. Oke. Yes, Bu Dafrita, silakan. Okay, thank you very much for your chance. Jadi gini ya Pak, saya sebetulnya udah lama juga mau ikut ini, cuman kemarin ada kendala, ada pelatihan lain. Jadi memang version ini bikin saya tertarik juga ya. Karena di Nama Seraya ini anak-anak murid kita motivasi ini yang paling apa? Motivasi untuk belajar bahasa Inggris ini sangat kurang sekali. Mungkin karena letak daerahnya mungkin. Dan jadi begini, apakah ada pelatihan ini apakah daring apa ada juga offline gitu yang di luar jaringan itu yang pertama. Yang kedua, selama 6 bulan itu kan ada schedule-nya ya Pak. Betul. Ya, schedule-nya nanti mungkin akan dikasihkan ke kami karena mungkin kita di sekolah juga ada pelatihan lain, tidak melulu pelatihan ini. Jadi kita bagi waktunya juga nanti agak apa namanya agak susah memanage-nya karena pelatihan ini, pelatihan itu. Betul. Kemudian, iya. Jadi kan selama 6 bulan itu apakah kita ya karena kami belum pernah mengikuti ya, apakah kita sebagai peserta ini secara mandiri maksudnya apakah ada Zoom meeting terus atau apakah ada juga diselang-selingi dengan tugas seperti itu? Terima kasih. Thank you very Terima much. kasih. Terima kasih Bu Dafrita atas ketertarikannya untuk mengikuti. Gitu ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, tadi pertanyaannya adalah selama 6 bulan ini apakah ada online atau offline gitu ya? Apakah kegiatannya full online atau full offline?
Yang disetting untuk 6 bulan ini semuanya kegiatannya online, Bapak Ibu. Oke, semuanya sifatnya online. Oke. Tetapi memang kemarin kita ada wacana melakukan kegiatan offline. Tetapi kembali kita harus melihat situasi dan kondisi. Oke, dengan segala macam efisiensi dan segala macamnya gitu ya. Yang kita fokuskan kepada sesuatu yang lebih penting dulu. Oke. Apa yang lebih penting? Lebih penting itu adalah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk berkembang. Itu yang lebih penting. Jika memang ternyata nanti ada rezeki gitu ya, ada segala macamnya, ya nanti kita akan selalu diskusikan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan. Oke, itu yang pertama. Semua kegiatannya sifatnya online. Oke. Kemarin di 2024 sama kok. Kegiatannya juga online. Cuman 1 kali kesempatan itu dikumpulkan bareng-bareng. Ya. Nah, itu next-nya. Oke. Karena kembali untuk bisa untuk menjangkau Indonesia yang sebegitu luasnya, kalau offline, Bapak Ibu bisa bayangkan tuh, ya perjuangannya, perjalanannya dan segala macam itu malah akan banyak menimbulkan hal-hal yang lebih menyusahkan gitu. Ya, jadi Bu Dafrita dan teman-teman semuanya sifatnya online. Oke. Nah, bagaimana dengan polanya? Polanya tadi, apakah ada Zoom? Betul. Setiap minggu, oke. Setiap minggu itu nanti akan ada waktu-waktu di mana Bapak Ibu akan melakukan kegiatan Zoom meeting. Kenapa? Bapak Ibu kan butuh latihan speaking, betul nggak? Nah, kalau nggak ada Zoom, mau speaking sama siapa? Sama tembok, sama sama mirror gitu ya kan nggak mungkin. Bapak Ibu perlu lawan bicara, betul nggak? Nah, siapa lawan bicaranya? Nanti setelah ini Bapak Ibu akan dimasukkan kelas. Oke. Nah, kelasnya ini tergantung jenjang gitu ya. Untuk pedagogi ya, jenjangnya nih disamakan. Jadi kalau jenjang pedagogi SD semua gitu ya. Karena yang dibahas kan SD beda dengan SMP. Ya. Tetapi nanti kalau kelas proficiency Bapak Ibu digabungkan di grup di level bahasa Inggris yang sama. Oke, jadi jangan heran nanti kok loh tiba-tiba kok saya SD tapi nanti di proficiency gabung sama SMP. Karena yang sedang dilakukan adalah mikirnya tadi proficiency, meningkatkan kapasitas bahasa Inggrisnya. Oke. Tetapi tadi satu grup lagi, ini khusus SD. Karena apa? Ya tadi materinya kan yang dibahas SD, nggak mungkin dibahas sama dengan SMP kan. Ya, jadi itu nanti kita siapkan. Oke. Semua kegiatan Bapak Ibu, semua kegiatan akan dilakukan mayoritas bahasa Inggris. Jadi ketika nanti di WA group pun ya, kami akan encourage Bapak Ibu untuk menggunakan bahasa Inggris. Gunakan semua channel yang kita miliki untuk melatih bahasa Inggris kita. Ya. Nah, polanya untuk pedagogi nanti akan ada waktu-waktu di mana Bapak Ibu mendapatkan pelatihan per jenjang. Karena kan bahan ajarnya yang dipakai beda. Oke. Untuk pola proficiency, Bapak Ibu memang diharapkan setiap hari terpapar dengan bahasa Inggris. Semakin sering Bapak Ibu mendengarkan, membaca, menulis, berbicara bahasa Inggris, semakin nyaman Bapak Ibu berbahasa Inggris. Polanya bagaimana? Bapak Ibu nanti selama 6 hari itu polanya semuanya nanti ada paparan ke dalam bahasa Inggris. 5 hari bentuknya tadi Bu Dafrita penugasan. Nanti Bapak Ibu ada LMS-nya nih. Oke. Kerjakan vocabulary lesson, kerjakan listening lesson.
Oke, nggak banyak kok, tenang saja. Oke, tanya Mas Wahyu tuh, satu hari cuma satu kok kan gitu kan? Masa masih bilang banyak? Itu alasan. Tapi kalau kata Pak Bobi, males gitu, gitu ya. Karena cuma satu gitu loh, nggak banyak gitu. Kalau mau lebih secara mandiri boleh nggak? Boleh banget, silahkan. Karena di situ latihannya nggak cuma satu. Tapi yang kita tugaskan gitu ya, itu minimal satu. Membangun kebiasaan Bapak Ibu aja dulu. Oke. Tetapi di hari ke-6, Bapak Ibu wajib ikut Zoom kelas. Karena apa yang Bapak Ibu pelajari secara mandiri tadi akan direview, akan dilatih untuk tadi communication skills-nya. Jadi kegiatannya nanti bisa pair work, bisa discussion, tapi semuanya in English. Oke. Jadi memang kegiatannya intens Bapak Ibu. Tapi memang harus begitu. Kalau nggak intens, nggak jalan-jalan. Kenapa orang bule bahasa Inggrisnya fasih? Karena setiap hari terpapar dengan bahasa Inggris. Kalau dia cuma satu hari terpapar bahasa Inggris, dia nggak fasih tuh bahasa Inggris. Dijamin. Kenapa Bapak Ibu fasih bahasa Padang atau bahasa Indonesia? Karena setiap hari terpapar itu. Betul nggak? Kalau Buddha Frita lahir di Australia, nggak usah belajar bahasa Inggris, karena setiap hari terpapar bahasa Inggris, pelan-pelan dia akan, oh begitu. Betul nggak? Oke. Nah, makanya polanya ini kita biasakan setiap hari Bapak Ibu terpapar dengan bahasa Inggris. Oke. Supaya apa? Language awareness-nya itu terbangun. Pernah nggak Bapak Ibu ketika ada tes, punya feeling, ini perasaan jawabannya A, tapi nggak tahu kenapa. Nah, itu bukan karena beruntung, bukan karena Bapak Ibu language awareness-nya itu terbangun dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Begitu ya Bu Davrita ya. Kenapa kita undang kepala sekolah? Supaya kepala sekolah juga tahu, nih loh, guru-guru bahasa Inggris ini sedang melakukan kegiatan pelatihan bahasa Inggris yang intens. Jadi, ketika nanti ada hal-hal yang lain, tolong secara bijak, kan begitu ya, bukannya tidak boleh, secara bijak dilihat tuh bebannya seperti apa. Oke. Oleh karena itu kan hari ini yang kita undang tidak hanya guru-guru bahasa Inggris, tetapi juga kepala sekolah. Supaya mereka semua mengetahui, ini loh ada kegiatan yang diinisiasi oleh Ibu Bupati dan Dinas Pendidikan dan Masraya. Begitu ya Bu Davrita? Oke, siap. Oke, Oke, terima kasih. Siap. sama-sama. Thank Ini you. ada pertanyaan di chat box Leona. Saya baca dulu ya. Nanti yang angkat tangan ntar dulu karena ini saya merasa bahagia gitu. Bagaimana untuk kami yang sudah mengajar di SD sebagai guru kelas Kak, dipanggil kakak saya. Jadi serasa muda gitu. Jadi saya baca dulu gitu. Oke. Bapak Ibu, kemarin secara kami berdiskusi dengan Dinas Pendidikan, dengan Ibu Bupati, dengan Bapak Kepala Dinas, dengan tim pendidikan. Malah kemarin saya menyarankan kalau bisa yang lebih banyak guru SD. Kenapa? Karena ini persiapan di tahun 2027 bahasa Inggris wajib diajarkan di kelas. Mulai fase B. Nah, kalau kita nggak persiapan dari sekarang, kebayangkan 2007 nanti bagaimana? Pusing tuh. Oke. Nah, saat ini kan memang belum ada pembelajaran bahasa Inggris di kelas di SD. Betul kan? Mungkin sudah ada beberapa sekolah gitu kan, tapi
lebih banyak yang tidak ada. Apakah saya benar? Di Dharma Straya seperti itu kan? Apakah SD sudah di SD sudah diajarkan bahasa Inggris? Sudah. Sudah, tapi mungkin tidak semuanya. Oke. Nah, bagi yang belum mempunyai mata pelajaran bahasa Inggris, yang kami sarankan kemarin adalah gunakan kegiatan ini untuk ekstrakurikuler. Jadi di luar pembelajaran yang intrakurikuler. Tapi jika sudah dilakukan, ya sudah mengikuti pola yang ada. Oke. Nah, untuk mengajar di kelas, kan kalau guru bahasa Inggris di SD kan Dapodik belum ada toh. Walaupun lulusan bahasa Inggris kan tidak diakui. Belum diakui, bukan tidak diakui, belum diakui. Kalau mau dapat tunjangan sertifikasi harus menjadi guru kelas. Betul nggak? Akhirnya diarahkan menjadi guru kelas. Oke. Nah, bagaimana dengan itu? Nggak apa-apa. Oke. Saya bukan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, tapi saya guru kelas. Ya sudah. Kan guru kelas ini kan kewajibannya kan sangat berat ya, mengajar semua mata pelajaran. Right? Nah, ya sudah, ini ditambah dengan bahasa Inggris gitu loh. Ya. Nggak masalah. Oke. Nanti sembari dipikirkan ke depannya, sembari kita lihat perubahan peraturan kan, apakah nanti guru bahasa Inggris itu sudah diakui tanpa harus menjadi guru kelas. Sehingga sertifikasi dan tunjangannya itu bisa keluar. Nah, itu kan kita harus menunggu perubahan peraturan dari pemerintah. Untuk saat ini kan kita tidak punya itu. Ya sudah, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Oke. Nah, itu ya Ibu Leona. Oke. Rina, Airin, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, kalau nanti terkendala dengan sinyal karena di sini sinyalnya kurang stabil. Ya. Sebenarnya udah terjawab sebelum saya tanyakan tadi ya Pak. Soalnya saya termasuk dari salah satu temannya Bu Lona tadi yang dipindahkan ke SD sebagai guru kelas gitu kan. Kata Bapak tadi paparan Bapak yang bahasa Inggris ini secara intens ya Pak. Karena apa? Kita tahu jangankan peserta didik, kita sebagai guru aja kalau kadangkala ya Pak, kadangkala karena dulu ibaratnya saya sendiri 13 tahun belajar di SMP, kemudian dipindahkan ke SD sebagai guru kelas, tentu udah mulai berkurang ya Pak untuk speaking dalam bahasa Inggrisnya karena dihadapkan sebagai guru kelas yang Bapak bilang tadi rasanya itu tidak mudah karena yang dulunya yaitu latar belakangnya bahasa Inggris setelah jatuhkan sebagai guru kelas pepatah orang tua guru itu tua semalam dari siswanya gitu. Jadi nanti Pak ketika kan kata Bapak ada 6 hari ya Pak secara intens yaitu speaking dalam berbahasa Inggris, kemudian nanti baru ikut Zoom-nya ya Pak ke hari berikutnya. Boleh nggak Pak gitu kan? Soalnya kan ada guru kelas juga. Kalau kebetulan di sekolah saya ada juga teman yang ngambil alih ketika saya dipindahkan sebagai guru kelas, saya ngambil posisinya, dia yang ngambil posisi saya gitu. Contohnya dalam kebetulan saya belajar di fase B. Anak itu kan dalam seminggu itu ada belajar bahasa Inggris sekali ya Pak, 1 kali pertemuan gitu. Bisa atau boleh saja secara intensnya untuk belajar bahasa Inggris untuk speaking kita sebagai guru itu berdialog dengan anak itu dalam tahap proses yang Bapak bilang tadi Pak. Terima kasih Pak, kalau ada kurang salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ini kurang lebih sama dengan Ibu Elia. Based on your explanations, it means we have different tutor in different class and we have to do some exercise every day. Oke, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di kelas proficiency, ingat-ingat ya, proficiency pedagogi, gitu ya. Di kelas proficiency,
yang akan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, gitu ya. Bapak Ibu akan dilatih oleh tutor yang sama, fasilitator yang sama. Karena fasilitator ini juga akan bertugas untuk mengevaluasi Bapak Ibu juga gitu. Kalau fasilitatornya beda-beda, nanti kan bingung. Oke. Beliau juga yang akan nanti memberikan penugasan. Oke, hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, ini nanti kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-6 nanti ketemu dengan fasilitatornya. Oke. Untuk melatih communication skills-nya. Oke, hari ke-7 istirahat dong. Masa terus-terusan kan gitu. Kan harus ada me time, family time, and so on kan gitu ya. Nanti ngulang lagi kan minggu berikutnya. Hari 1, 2, 3, 4, 5 kembali. Mandiri nanti diberikan LMS-nya, kerjakan. Hari ke-6 tutor yang sama akan berada di kelas Zoom bersama Bapak Ibu semuanya. Oke, itu kelas proficiency. Di kelas pedagogi, di program pedagogi, bentuknya itu kan tadi pelatihan dan aplikasi. Oke, pelatihan ini kan ada beberapa nih pelatihannya gitu ya. Nah, ada yang tadi menggunakan LMS secara mandiri modulnya gitu ya. Yang kedua, ada yang dengan sesi trainer gitu ya, dengan master trainingnya Pearson. Nah, kalau kita bicara master trainingnya Pearson, ada kemungkinan itu berbeda dengan fasilitator di kelas proficiency. Oke, misalkan ada 3 kegiatan dengan master trainer. Bisa jadi hari pertama mungkin dengan saya, hari kedua mungkin dengan Bu Oke, hari ketiga mungkin dengan yang lainnya lagi. Oke, tetapi karena tadi ini kan kegiatan ini kan lepasan gitu ya. Oke, jadi kalau proficiency semuanya sama. Oke, kalau pedagogi ketika tadi ada aplikasi, ketika pelatihan tadi ini ada master trainer kita yang akan bertugas. Setelah Bapak Ibu di training, nanti Bapak Ibu aplikasikan di kelas, ya kan? Nah, ketika mengaplikasikan itu, kan Bapak Ibu kan sudah diberikan bahan ajar, bahan mengajar, gitu ya. Itu nanti yang akan Bapak Ibu aplikasikan bersama-sama di kelas dengan anak-anak. Tadi Bu Rina kan, boleh nggak saya latihan sama anak-anak? Ya boleh aja. Memang harus malah gitu kan. Karena kewajiban Bapak Ibu adalah mengaplikasikannya. Oke, mengaplikasikannya berapa lama? Mengaplikasikannya semenjak awal tahun ajaran baru. Oke, jadi timeline-nya ini sangat pendek Bapak Ibu. Ya, minggu depan Bapak Ibu tuh sudah pelatihan pertama tuh. Ya, nanti akan saya share timeline-nya kepada Bapak Ibu semuanya supaya punya gambaran. Oh, minggu depan saya akan ada kegiatan ini. Minggu berikutnya ada kegiatan ini. Gitu ya. Itu kan penting tuh. Oke. Tetapi kemarin dengan kepala dinas dan dinas pendidikan kita itu diminta Ibu Bupati melakukan kegiatan 6 bulan. Berarti mulai dari bulan Juli dong. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Betul nggak? Makanya tanggal 1 Juli dimulailah sosialisasi. Nah, runutan kegiatannya setelah ini Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan pedagogi pertama. Oke. Minggu berikutnya akan ada pelatihan pedagogi yang kedua dan ketiga. Itu kan udah masuk di bulan Juli pertengahan kan? Betul ya? Sedangkan Bapak Ibu kan mulai kelas kan biasanya kan Juli pertengahan ya. Betul? Ya. Oke, tapi kan biasanya kan minggu pertama kan masih belum yang mulai benar-benar ngajar kan, masih Iya, MPLS kenalan, dulu, perkenalan MPLS dulu gitu iya, ya. orientasi dan segala Iya. macam dong, betul ya? Baru biasanya kan mulai efektif benar-benar gitu kan Agustus awal biasanya. Oke. Nah, semenjak Agustus awal Bapak Ibu sudah melakukan aplikasinya tadi. Oke. Didampingi oleh tim mitra kami, oleh Pearson gitu. Jadi nanti kalau ketika melakukan aplikasi ada pertanyaan, nggak bisa apa, di grup WA itulah Bapak Ibu tanya. Ini kenapa ya kok nggak bisa? Tanya, jangan diem saja.
Oke, karena memang diberikan ruang untuk bertanya di situ. Oke, sampai bulan tadi pelatihan pedagoginya sampai di bulan Desember, karena kan 6 bulan. Tapi biasanya Desembernya kan tidak full ya, karena kan ada UTS dan segala macam, betul? Ya, nanti juga sama tuh, nanti anak-anak juga kita kasih tesnya dan segala macam. Itu pedagoginya. Proficiency belum mulai di bulan Juli. Oke, di bulan Agustus, Bapak Ibu tadi kalau proficiency ada pemetaan kan? Bapak Ibu akan mengikuti pemetaan tes internasional yang pertama di bulan Agustus. Nanti kita berikan detail waktunya kapan. Tapi mulai di bulan Agustus. Oke. Nah, pemetaan nanti Bapak Ibu dikelompokkan kelas ini, kelas ini, kelas ini, dan mulai belajar proficiency 3 bulan. Oke. Jadi kalau Agustus tadi pemetaan, September, Oktober, November itu adalah waktunya Bapak Ibu meningkatkan kapasitas tadi. Yang tadi 5 hari mandiri, 1 hari ketemu online. Selama berapa lama? 10 minggu. Setelah belajar 10 minggu, nanti di belakang dicek lagi pakai tes. Naik nggak? Di awal dapatnya berapa? Belajar 10 minggu, naik nggak levelnya? Itu proficiency. Oke, tetapi itu nanti dua-duanya kan berjalannya bersama kan? Betul nggak? Ya kan? Beririsan di situ. Jadi pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 2 kegiatan itu berjalan bersamaan. Pada saat bersamaan, Bapak Ibu belajar mandiri dan online. Pada saat bersamaan juga, Bapak Ibu mengaplikasikan di kelas. Oke, jadi malah wajib untuk aplikasi di kelas. Gitu ya. Karena memang tujuannya kan akhirnya kan murid. Ya. Kenapa didampingi? Supaya kita benar-benar bisa melihat. Kita tidak mau setelah pelatihan dilepas, ya di dalam kelasnya pun juga ya udah sembarangan. Kita nggak mau itu. Kita pengen melihatnya secara real. Gitu ya, Bu Rina, and then Bu Elia. Bu Novrini, bagaimana dengan guru-guru yang belum bisa bergabung karena kuotanya penuh pada kesempatan kali ini, Pak? Iya, betul Bapak Ibu. Pada saat ini, ya, dana yang dipunyai Kabupaten Dharmasraya terbatas kepada 100 orang. Oke. Tahun depan kita berharap nanti ada kelanjutannya dong, betul nggak? Supaya Bapak Ibu nggak cuma berhenti nih di sini, tapi nanti ada belajar lagi, tapi ditambahkan dengan teman-teman yang baru. Oke, karena nggak cukup Bapak Ibu belajar bahasa Inggris itu nggak cukup cuma 3 bulan, 6 bulan selesai gitu, nggak cukup tuh. Setuju nggak? Setuju. Ya, tapi ya tadi bagaimana kita bisa membujuk Ibu Bupati dan Bapak Kepala Dinas kalau dalam perjalanannya kita pun juga sembarangan, kan nggak mungkin kan? Bagaimana kita meyakinkan kan dari hasil. Oke. Kemarin kami berhasil meyakinkan karena tadi Mas Wahyu dan teman-temannya yang 11 orang tadi berhasil membuktikan bahwa mereka semua menyelesaikan kegiatan itu dengan baik. Tapi bayangkan jika 11 orang yang mendaftar pertama tidak ada yang selesai Bapak Ibu. Kira-kira percaya nggak Dinas Pendidikan Dharmasraya? Nggak akan percaya kan? Tidak. Nggak akan percaya. Oke. Malah Bapak Ibu 100 orang yang beruntung ini, Bapak Ibu itu adalah ujung tombak supaya teman-teman yang belum terpilih, belum dapat kesempatan, bisa dapat kesempatan tahun depan. Betul nggak? Karena dari Bapak Ibu inilah akan dijadikan contoh, akan dijadikan ukuran seberapa berhasil program ini dilakukan oleh Dharmasraya. Tapi kalau hasilnya tidak berhasil, ya nggak mungkin kan? Pemerintah akan, ya sudah, saya gelontorkan lagi nih.
Mungkin nggak? Nggak mungkin orang nggak berhasil programnya. Jadi Bapak Ibu ini malah menjadi ujung tombaknya nih sebenarnya. Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pelan-pelan ya. I know a lot of things to digest. Okay, but we're gonna help you step by step. Don't worry about it ya. Oke, kembali jangan merasa bahwa aduh nanti aku ketahuan bahasa Inggrisku kurang bagus. Nggak usah takut. Ini kesempatan baik bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas. Mumpung difasilitasi. Kapan lagi? Coba kalau belajar sendiri coba. Tes sendiri internasional, mahal nggak? Mahal, ya kan? Tapi ini difasilitasi. Kalau udah difasilitasi nggak dipakai kan, ya benar kata Pak Bobi, cuma satu alasannya, males. Kan gitu. Lah orang semuanya difasilitasi. Bu Dafrita, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau disampaikan? Iya, ada yang mau saya sampaikan, Pak. Ada kedengaran suara saya, Pak. Mas ini ya, Mas Teguh ya, Mas Puguh ya. Iya boleh, Aan boleh, Puguh boleh, tapi jangan panggil saya James Bond. Iya, saya cerita saya ngajar di SMA. Saya tuh banyak mendapatkan pelatihan tentang ini, tentang pedagogi, tetapi yang namanya skill untuk mengajarkan sangat minim. Saat ini saya biasa sekali ini yang memang dibutuhkan guru-guru sebetulnya, karena kemarin-kemarin ini kan banyak pedagogi, bagaimana keterampilan-keterampilan yang lain, yang keterampilan sosial emosional guru dan sebagainya, tentang skill guru yang ya profesional guru ini sangat-sangat minim sekali. Jadi begini, yang saya rasakan hari ini malah mungkin karena 28 tahun saya mengingat anak murid saya yang kebetulan sangat bervariasi. Jadi mereka itu kalau kita bahasa Inggris semuanya di kelas dari awal masuk sampai terakhir kita keluar, mereka bengong karena memang tidak dibiasakan juga bahasa Inggrisnya. Dan saya pernah mencoba untuk English Days hari. Dan sangat sulit sekali kalau kelasnya anak-anaknya kemampuannya di bawah, yang motivasinya rendah. Dan saya dengan adanya keadaan anak-anak seperti itu, bahasa Inggris saya malah jadi tidak terasa. Saya banyak lupa kadang-kadang saya apa yang mau saya omongkan gitu loh, Mas Teguh. Ya. Jadi hari ini mudah-mudahan dengan adanya ini dengan guru bahasa Inggris kita juga berbahasa Inggris, dengan anak-anak juga. Jadi anak-anak walaupun mereka bengong dan don't understand about English, mereka tetap terbiasa untuk berbahasa Inggris. Begitu Mas Teguh. Terima kasih dengan program ini juga. Terima kasih. Betul Bapak Bu Dafrita dan teman-teman. Ini kan membangun kebiasaannya. Oke, yang kita bangun ini kan ekosistem bahasa Inggris, betul nggak? Yang diundang kan semuanya guru bahasa Inggris, bukan guru-guru yang bermacam-macam gitu. Iya. Seringkali saya menyindir teman-teman di MGMP gitu. MGMP bahasa Inggris, semuanya guru bahasa Inggris. Ketika ketemu di MGMP tidak berbahasa Inggris gitu. Lah buat apa? Iya memang kan? karena malu mungkin atau karena takut salah. Jadi kita gitu kan sama anak. Tapi ternyata kita nggak mau pula ngomong takut salah kan gitu, takut dicemooh sama guru lain atau kata-kata kita salah gitu seperti itu. Betul. Makanya tadi saya bilang ini kan kita tuh membangun ekosistem, membangun kebiasaan. Oke. Membangun kebiasaan tuh butuh waktu dan konsistensi. Makanya programnya nggak cuma 1 hari 2 hari Bapak Ibu. Oke. Banyak program pelatihan bahasa Inggris 2 hari udah selesai. Yaitu yang dibangun bukan kebiasaan. Yang kita bangun ini adalah kebiasaan. Makanya programnya panjang 6 bulan. Oke. Tapi percayalah, kita itu perlu membangun kebiasaan tersebut. Ya. Bukan hanya masalah ikutan pelatihan, enggak. Oke, tapi kita perlu untuk membangun itu. Nah, ini kesempatan, ya. Nah, ini ada pertanyaan sebelum Bu Larsi ya, nanti saya berikan kesempatan. Ini ada pertanyaan di chat box.
Ada Bu Desi, apakah akan ada semacam batas maksimum absen? Ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, kembali Dharmasraya itu sudah berinvestasi kepada Bapak Ibu. Pastikan siapapun yang mengeluarkan investasi kan pengen maksimal kan, betul nggak? Nggak mungkin investasi terus tiba-tiba gurunya nggak pernah datang gitu. Ya, pasti akan ada batas maksimumnya. Oke. Nah, di sini ditambahin nih sama Bu Desi nih. Mengingat saya tinggal di daerah sinyalnya suka hilang kalau mati lampu atau hujan. Kembali. Kalau berhubungan dengan force major kita nggak bisa apa-apa kan Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi kalau kita mulai alasan tadi, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Kemarin itu PKGB seluruh Indonesia itu saya berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Ada seorang ibu, dia itu untuk ambil tes Bapak Ibu. Itu dia pakai perahu nyebrang ke pulau sebelahnya karena di tempatnya dia nggak ada sinyal. Dia nyebrang ke pulau sebelahnya itu 2 jam untuk bisa dapat sinyal. Sampai di sana mati lampu, nggak ada sinyal juga. Tapi dia bertahan di situ dan akhirnya bisa. Oke. Jadi mari kita mulai sesuatu itu dengan positif mindset-nya dulu. Oke. Insya Allah kalau kita mulainya dengan positif, nanti semuanya itu akan dimudahkan gitu. Betul, ada tantangan akan mati lampu dan segala macam. Yes. Tapi mari kita fokus, oke. Mulai dari sekarang kalau saya mati lampu, apa yang saya bisa lakukan? Saya info adminnya dulu, saya info tutor saya dulu, boleh nggak? Boleh dong, supaya mereka terinformasi kan, gitu ya, keadaannya seperti apa, dan hal-hal itu kan akan selalu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi tidak boleh memadamkan, memupuskan semangat belajarnya. Oke, itu dulu. Nah, terus Bu Ratu, guru mapel bahasa Inggris sekarang dia menjadi guru kelas. Apakah program ini hanya tidak mengganggu proses belajar mengajar? Pertanyaan saya ke Bu Daratul Baida, apakah sudah ada pembelajaran bahasa Inggris di kelas tersebut? Jika sudah ada, ya dia tinggal mengajar bahasa Inggris di kelas tersebut kan? Tidak akan berubah apapun. Oke. Jika belum ada, gurunya diminta untuk membuat kelas ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran yang normal. Jika di kelasnya belum ada ya, di sekolahnya belum ada pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Kenapa? Karena bentuk pelatihannya adalah aplikatif. Bukan hanya ngikutin pelatihan, sudah enggak. Tapi ayo aplikasikan, kamu refleksi, kamu nanti dicek dan segala macamnya. Oke. Jadi pertama, kalau sudah ada pembelajaran bahasa Inggris, ya tinggal dia mengajar bahasa Inggrisnya. Itu tidak akan merubah proses belajar mengajar apapun. Yang kedua, jika di sekolah SD tersebut belum ada pembelajaran bahasa Inggris, buat satu kelas ekstrakurikuler ya untuk memberikan kesempatan bagi guru yang mengikutinya mengaplikasikan di dalam kelas ekstrakurikuler tersebut. Oke. Nah, ekstrakurikuler ini kan cikal bakal nanti ketika intrakurikuler tahun berikutnya. Oke. Bu Yulia, saya kan sedang mengikuti pelatihan PPG. Apakah saya bisa membagi waktu untuk pelatihan yang 6 hari itu, Pak An? Kok nanya saya? Ya nanya. Kan gini, berarti kan kalau menurut Bu Yulia Eka Putri sendiri, apa menurut Ibu bisa nggak? Kalau menurut gini loh, kalau kita dari awal bilangnya nggak bisa, apapun jadi nggak bisa, betul nggak? Oke, betul. PPG ini sudah apa ya? Sudah memakan banyak waktu. Tapi pengalaman kemarin di PKGBI ada juga guru-guru yang mengikutinya dua-duanya dan masih bisa lulus. Oke, tergantung nanti kita bagaimana pintar-pintarnya membagi waktunya. Karena apa? Penugasan itu bukan hanya gini misalkan, Bu, teman-teman semuanya. Oke, jam sekian kamu harus kerjakan tugas ini. Enggak,
itu dibuka dalam 1 hari. Bapak Ibu mau bukanya itu nanti jam 1 pagi, jam 4 subuh, jam 5 setelah sholat gitu ya, atau nanti setelah nanti selesai mengajar silakan. Oke, tidak dibatasi kapan Bapak Ibu membukanya. Enggak. Oke, artinya apa? Bapak Ibu yang tahu kapan saya bisa meluangkan sedikit waktu, sedikit Bapak Ibu, nggak banyak, tidak akan memakan 1 jam 30 menit, bahkan 30 menit waktu Bapak Ibu. Enggak. Oke. Jadi mau buka kapanpun itu bisa. Gitu ya Bu Yuli ya. Jadi start with the growth mindset, start with the positive mindset. Oke, karena memang contohnya sudah ada dan bisa. Bu Larsi boleh, kasihan tangannya capek udah angkat tangan terus. Silakan. Oke, thank you, Mas Pugu. Saya panggilnya Mas boleh ya? Boleh. Kalau tadi ada. Oke, same with Mr. Wahyu. I am ex-learner of PKGBI 2024. Oke, Jadi, Bu Larsi. Oke, Mas Pugu. Jadi yang saya mau tanyakan tuh seperti ini. Saya agak lucu melihat diri saya sendiri ya, the ability saya in English itu. Jadi pas waktu pelatihan itu saya bisa mengikuti dengan baik, istilahnya aktif segala macamnya. Tapi ternyata tiba di apanya ya, kayak ujiannya, examination-nya gitu tuh. Saya mengalami apa ya namanya? Stuck di level saya gitu. Jadi I want to know, I want you give us suggestion or advices how to face the examination of the apa ya program ini gitu, karena pas waktu proses bagus tapi ternyata kok di ujungnya apa yang mungkin itulah kekurangan saya sendiri pribadi ya. Jadi sebetulnya gimana sih trik menghadapi ujiannya tuh? Karena beda sekali dengan proses materi yang kita dapat gitu. Itu saja Mas Pugu. Mohon masukannya untuk kedepannya kami lebih siap lagi, lebih bagus lagi nanti pencapaiannya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, gini, bentuk tesnya itu adalah proficiency test, gitu ya. Bukan achievement test, bukan tes hafalan gitu, ya. Yang kita lakukan di kegiatan-kegiatan harian itu membangun kapasitas kita, membangun proficiency kita. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman semuanya bahwa kegiatan ini sebenarnya tidak terbatas gitu. Karena kan latihannya banyak sekali yang bisa dilatih gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semakin tinggi level, semakin perkembangannya itu akan semakin kecil dilihatnya. Oke. Jadi misalkan nih kalau A1 nih, kalau sudah belajar bahasa Inggris, dia akan kelihatan tuh progres itu akan lebih besar gitu. Tapi ketika semakin tinggi, itu semakin susah gitu, untuk naiknya itu semakin susah gitu. Karena memang untuk belajar bahasa Inggris itu perlu waktu yang panjang, Bapak Ibu. Oke, kalau dari teori nih, Bu Larsi dan teman-teman, untuk baru naik dari A1 ke A2 itu butuh 100 jam. Dari A2 ke B1 itu double, nggak cuma 100 jam, butuh 300 jam. Naik dari B1 ke B2 itu lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi gitu. Oke. Dan memang itu nature-nya. Ya. Nah, betul dari peserta tidak semuanya naik secara signifikan. Betul. Bahkan ada peserta yang memang lihatnya itu stagnan. Oke. Tetapi ingat, stagnan ini ada perbedaan ketika tadi yang berbeda apa? Lebih luas, lebih nyaman menggunakan bahasanya. Betul nggak Bu Larsi? Betul banget, Mas. Iya. Walaupun di angka dari tesnya perubahannya sedikit kecil gitu. Iya. Tetapi perubahan lainnya itu kan tidak bisa ditutup mata. Iya kan? Saya yakin dengan kegiatan 10 hari kemarin Bu Larsi merasa lebih
kalau ngomong bahasa Inggris sama anak-anak merasa Enjoy, lebih lebih enak enjoy. gitu kan, lebih Iya, santai kan gitu ya. lebih enjoy, lebih santai, memang Betul. relax gitu. Betul. Sebelumnya 10 minggu sebelumnya mikir gitu kan bahasa Inggrisnya apa gitu kan ya. Mau ngomong Merangkai apa kata-kata di gitu. sini. Betul nggak? Iya Iya kan? betul. Tetapi karena dikondisikan setiap saat dipakai terus-terusan gitu ya. Oke. Nah, itu pada akhirnya tadi tidak hanya kapasitas nilainya meningkat, tapi tadi kemampuan untuk menyampaikan pendapat, berkomentar itu makan menjadi lebih tinggi. Gitu ya, Bu Larsi ya. Saya mengajar kelas bagaimana di fase A, kelas 2. Oke. Begini Bu Yulia. Oke. Kemarin memang yang kami sarankan itu adalah guru-guru itu mulai dengan fase B. Ya, tetapi gini, ada nggak kemungkinan sekarang Bu Yulia ngajar kelas 1, besok tahun depan tiba-tiba ngajar kelas 3? Ada kemungkinan nggak? Ada banget kan? Bener nggak? Karena kan itu kelasnya kan dirotasi kan? Betul nggak? Tiba-tiba nanti kita kelas atas, nanti tiba-tiba kelas bawah, betul nggak? Kan jarang sekali kita ngajar kelas 1 terus gitu. Betul ya? Nah, itulah kenapa akhirnya dibuka kesempatan untuk kelas 1 dan kelas 2. Gitu ya. Karena tadi kita itu menyiapkan guru-guru untuk siap ke depannya. Oke, gampang aja sih. Kalau Bu Yuli, Mas, saya kan kelas 1, nggak usah deh, kasih yang lain. Ya bisa aja kan sebenarnya. Betul nggak? Dikasih kesempatan ke kelas yang lain, ke sekolah yang lain gitu. Oke, tetapi tadi mindset-nya, sudut pandangnya adalah tadi kita itu nanti guru-guru kan tiba-tiba bisa kemana-mana, gitu kan? Nah, ya nggak apa-apa, kita mulai aja dari sekarang, gitu ya. Sehingga itulah kenapa diberikan kesempatan yang lebih lebar, lebih merata. Itu ya pertimbangannya Bu Yulia ya. Jadi apa yang kita lakukan ini sudah dengan berbagai macam pertimbangan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini nggak terasa sudah hampir 2 jam kegiatannya. Oke. Nah, timeline berikutnya Bapak Ibu. Oke. Setelah ini kami akan berikan contoh bahan ajarnya, contoh bukunya. Oke, supaya Bapak Ibu juga bisa lihat nih bukunya seperti apa sih, kan gitu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup sesuai jenjangnya, karena langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mulai didampingi untuk melakukan pelatihan. Oke. Dari MPM, ada yang mau disampaikan untuk pembagian grup dan segala macamnya? Dari MPM adakah? Oke, belum ada ya. Oke, jadi Bapak Ibu setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, oke, dan mulai mengkelompokkan Bapak Ibu sesuai jenjang untuk beraktivitas pertama yaitu pelatihan pedagogi aplikatif, ya. Nah, saya akan memberikan paparan ini kepada Bapak Ibu sebagai acuan, gitu ya. Nanti kapan pelaksanaan dan segala macamnya juga akan ada di situ. Akan ada nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi ketika ada pertanyaan, oke? Ada informasi-informasi yang terkait tentang hal ini. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Oke, kembali. Ini adalah ikhtiar luar biasa dari Dinas Pendidikan, dari Ibu Bupati dan teman-teman Dinas Pendidikan untuk membantu Bapak Ibu semakin mampu dan berdaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Oke. Dari saya itu, Bapak Ibu, apakah ada dari teman-teman Dinas Pendidikan ingin menyampaikan sesuatu bagi teman-teman di sini? Dari Bu Del, Bu Mice, apakah ada? The best, Dinas Pendidikan Dharmasraya, yes, Bu Larsi. The best.
Ada dari tim Dinas Pendidikan ingin menyampaikan sesuatu? Baik Mas Aan, Oh, silakan Bu Delvita. izin ya. Saya mengikuti dari tadi ya Mas, ternyata memang mudah-mudahan ya Mas ya dengan GET ini kerjasama dengan Pearson Dinas Pendidikan Amasraya, semoga guru-guru kita lebih apa lagi ya Mas, bahasa Inggris lebih bagus lagi ya, dan pasti efeknya nanti kepada siswa-siswi kita. Tadi Pak Kadis ada izin ya Mas ya, dia mau Siap. apa dulu? Ada kegiatan tadi dengan dengan protokolernya Bapak Menteri, karena Bapak Menteri mau ke sini Mas hari Kamis Iya. besok gitu. Cuma menyampaikan itu aja Mas, dan kami harap juga guru kami itu tetap semangat Mas. Alhamdulillah kami lihat tadi nggak ada yang berkurang nih. Malah mungkin berkurang 2 atau 3 orang yang udah live ya Mas ya. Tetap semangat ya Mas. Ya, lanjut Mas. Oke, siap. Oke, Bapak sip. Ibu, ini ada absensi. Apakah ada absensi dari Dharmasraya, Bapak Bu Delvita? Kalau bisa nanti langsung Mas ya kami minta nanti ya absensinya ya. Oke. Jadi Kirim aja Bapak nanti Ibu, Mas ya. ini Oke. ada absensi di chatbox, silakan diisi gitu ya. Sebagai bahan laporan juga kepada Ibu Bupati gitu ya. Iya, Siapa betul. saja yang mengikutinya. Nanti kami akan share ini kepada Ibu Delvita dan tim gitu ya. Silakan diisi. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan dan segala macamnya. Terima kasih Bapak Ibu atas semua atensinya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Kita abadikan dulu. Wah. Absensinya ada di link ya Bapak Ibu. Itu ada link yang diberikan oleh Mas Setio. Saya berikan dulu di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Itu saya berikan link di chatbox. Itu link untuk absensi. Silakan diisi. Tapi mohon Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Wah. Berikan senyum terbaik untuk Dharmasraya. Cia. Ini sepertinya saya laki-laki sendiri di layar ini. Yang ganteng ya Mas ya. Itu dia. Oke, saya hitung 3 ya. Ini ada 5 screen. Nanti saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk screen kedua 1, 2, 3. Untuk screen ketiga. Oke, wah senyumnya sumringah semua, lebar semua ini. I love it. Oke, 3, 2. Oke. Yang keempat. Oke, 3, 2. Oke, dan terakhir. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa diisi link absensinya. Itu Mas Setia sudah memberikan, saya juga sudah menunjukkan itu sama ya Bapak Ibu. Tolong diisi. Sampai jumpa di betul. Setelah ini akan ada pembagian WhatsApp group. Iya, Mbak Misla nanti akan membantu Bapak Ibu untuk masukkan Bapak Ibu di WhatsApp grupnya masing-masing. Oke. Selamat berkarya, selamat berproses untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Besar harapan saya bisa berkunjung ke Dharmasraya dan mungkin juga bisa ngintip di kelasnya Bapak Ibu gitu ya, ketemu dengan anak-anaknya langsung gitu ya. Tapi semoga nanti kita ada kesempatan untuk hal itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Saya akhiri hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibunya. Terima kasih Terima kasih Mas Pak. Aan. See you. Bye.